Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nando Suzuki Ternate. Dan kini kita akan membahas tentang mobil terbaru dari Suzuki, yaitu New R3 SS FF. Langsung saja. Oke, dan ini langsung saja kita akan ditemani oleh rekan saya yang akan menjelaskan tentang New R3 SS FF ini. Oke, langsung saja, selamat menikmati. Hai dan welcome back to Autonet Max dengan Audi. Seperti kita tahu ya, pasar LMPV di Indonesia itu lagi hot-hotnya, lagi panas-panasnya. Ada Avanza baru, Xenia baru pastinya ya. Expander juga kemarin facelift. Tapi ada satu jagoan yang kayaknya ada mayam aja nih, Suzuki dengan R3-nya. Tapi nggak usah khawatir, ternyata di Gias 2021 kali ini, Suzuki bawa gacoan baru yang diharapkan bisa berjaban atau bisa bersaing dengan rival-rivalnya. Jadi di samping gue ini adalah R3 Suzuki Sport FF. Apa singkatan dari FF dan apa perubahannya? Kita cek di video ini. Sekarang kita lihat saja perubahan apa yang dilakukan oleh Suzuki di versi Suzuki Sport FF ini. Pertama, bukan, bempernya nggak baru. Ini sebenarnya sama dengan si versi Sportnya yang sebelum ini. Cuman, kalau dulu itu dia cuma aksen-aksen hitam doang sama body color, sekarang dikasih aksen merah. Gile semua nih, semua jadi niru Grady loh, ada merah-merahnya. Emang tapi kalau dilihat dia jadi lebih fresh ya, karena dengan aksen merah gini jadi kombinasinya putih hitam merah itu bikin dia jadi jauh kelihatan lebih sporty. Dan versi ini, versi FF ini cuman ada dalam warna putih. Jadi udah pasti keren. Pas gitu lah dengan kombinasi warnanya. Nah, selain itu juga grillnya dia kasih aksen hitam gloss. Jadi sekarang dia hitam semua. Kalau dulu masih ada krom-kromannya dikit, membuatnya sedikit kelihatan lebih elegan, tapi sekarang dia bikin hitam semua. Which bagus kalau menurut gua, benar-benar bagus. Jadi baik lagi ya, garis desainnya ini jadi kelihatan jauh lebih sipit gitu loh, jadi lebih sporty dan ini clean gitu jadinya, nggak terlalu kelihatan riweh gitu ibaratnya. Overall desainnya sih jujur aja bikin dia lumayan kelihatan fresh. Tapi ada satu hal lagi yang sebenarnya bikin kelihatan fresh banget, yaitu di two-tone-nya. Jadi untuk pertama kalinya R3 itu ada dalam varian dua warna atau two-tone. Atapnya dilabur hitam, bodi bawahnya dilabur putih. Dan seperti gue bilang tadi, karena ini cuma tersedia dalam versi warna putih, jadi kalau lo lihat ini di jalan, udah pasti ini adalah versi Suzuki Sport FF. Nah, di bagian sampingnya juga ada beberapa detail-detail perubahan yang diberikan oleh Suzuki. Contoh, spionnya sekarang di tone, dia warna hitam, terus dikasih aksen merah yang seperti di depan. Cuman merahnya di sini dibikin kayak garis-garis itu, kesannya kayak lebih racy lah, lebih sporty. Dan di bagian bawahnya juga ton-ton seperti ini juga terus konsisten ada di bagian bawahnya, beserta dengan aksen merah di bagian sampingnya. Dan lagi-lagi, for your information, desain dari side skirtnya dan bumper depannya itu tidak ada perbedaan dengan versi Suzuki Sport. Hanya saja permainan warna yang dibedakan di versi FF ini. Oh ya, sebelum ke belakang, ada satu poin yang sebenarnya kayak kurang pas ya. Dia di satu titik, dia bikin black roof-nya ini kesannya jadi kayak lebih ceper gitu ya, kayak lebih lebih sporty gitu kan. Cuman sayangnya bannya ini masih pakai ukuran 15 inci. Andai saja ya. Ini profil kan dia pakai 65 ya.
ringnya naik 1 jadi 16 inci, profilnya turunin aja jadi 55 atau jadi 60. Kenyamanan masih dapat dan mobilnya jadi kelihatan lebih pendek, kelihatan lebih lebar, stance-nya jadi bener lah gitu. Kalau ini kan kayak jauh ya gapnya ya, sayang gitu loh, kurang maksimal aja sebenarnya. Nah, di bagian belakangnya sendiri masih mirip sebenarnya sama varian yang Suzuki Sport biasa. Tapi di varian FF ini, dia menambahkan satu hal yang gue sih jujur suka ya. Apa? Kalian inget? Biasanya chrome ya. Di sini dia kasih warna kayak satin metalik gitu, bikin kayak klaster lampu kanan sama kiri itu tersambung di bagian tengah-tengahnya. Ini sih cakep sih. Bikin dia jadi kelihatan lebih sporty tapi sekaligus elegan ya. Atap two-tone-nya juga bikin dia kelihatan lebih apa ya namanya, lebih floating gitu atasnya. Plus, bumper bawahnya juga sebenarnya sama dengan versi Suzuki Sport. Tapi, kontinuitas desain dilanjutkan di bagian belakang. Karena dia tambahin aksen merah di bagian sininya. Sama seperti bagian depannya. Dan, kalau kalian jeli, kalian lihat dia punya kamera satu lagi. Jadi, untuk si R3 Suzuki Sport FF ini, dia sudah dilengkapi dengan fitur tambahan yang kalian pasti udah tahu lah. Kameranya tadinya cuma satu ya, yang sebelah sini untuk kamera mundur. Tapi sekarang dia ada kamera tambahan di sini untuk e-mirror. Kita lihat ke dalam aja, perubahannya apa. Yuk. Nah, sekarang kita di dalam interiornya si Suzuki Sport FF ini. Bedanya apa sih? Tunggu, sebelum bedanya apa, gue mau nyela dulu satu nih. Kenapa coklat? Kenapa? Why gitu loh. Luarnya udah sporty, tone-nya udah racy lah ibaratnya, udah enak dilihatnya. Begitu lu masuk berubah menjadi elegan. Dan ini coklatnya, gue nggak bilang jelek ya, jujur ya, gue nggak bilang jelek. Cuman kayak tone depan sama tone dalam itu nggak matching. Andai saja ya, coklatnya nggak dibikin kayak gini. Ini kayak, lu kalau gue dulu tinggal di Tanah Abang ya, dulu rumah Betawi gitu loh gayanya itu biasanya ada dipan di depan buat goler-goleran, buat tidur-tiduran tuh biasanya warnanya kayak gini, kayak warna kayu jati gitu loh. Sayang kalau menurut gue, kenapa? Dengan desain luar yang sporty, dalamnya harusnya dia bikin entah hitam, piano black, atau mungkin aluminium inlay yang kayak apa namanya Metalux gitu, atau mungkin ala-ala karbon, lebih dapet gitu loh. Nuansa dalam dan luarnya itu jadi lebih dapet, karena dia udah hitam sebenarnya. Cuman ya baik lagi, ini sih pilihan mereka, yang gue bilang sih sayang banget. Tapi untungnya, ada satu aksen lagi yang mereka tambahin supaya dalamnya tanda kutip kelihatan sporty, yaitu ada stitching merah. Lagi-lagi konsisten dengan desain luarnya yang mengambil aksen-aksen merah. Kursinya masih kulit, full, tapi sekarang dia ada aksen tambahan merah di sebelah sini. Dan kalau kalian lihat sebelah sini, ini adalah tambahan yang paling signifikan, yaitu e-mirror. Jadi dengan spion ini, itu kalian bisa lihat langsung ke belakang, menggunakan kamera yang tadi kita lihat, biarpun belakang ini penuh. Sebenarnya basically ini sama kayak seperti yang gue ulas di Suzuki XL7 atau XL7. Dia bisa berfungsi sebagai dashcam, tapi dia juga bisa berfungsi sebagai dashcam belakang atau ngelihat ke belakang tanpa hambatan sama sekali. Ini fitur yang bagus. Di lain kedua perubahan di kursi dan penambahan e-mirror, tidak ada perubahan lagi yang membedakan antara versi FF ini dengan versi Suzuki Sport biasa. Jadi head unitnya seukuran ini juga dia masih sama, fiturnya masih sama, AC-nya sudah digital juga masih sama, lingkar kemudi dengan lapisan kulit dan kayu, ada Bluetooth juga, ada volume mode segala macamnya, semuanya masih sama dengan versi Suzuki Sportnya. Termasuk di bagian belakang baris kedua maupun baris ketiga. Tapi sebenarnya ya, gue mau menyorot sedikit. Mengapa? Menurut gue ya, R3 ini salah satu LMPV yang sebenarnya punya potensi paling baik dari segi drivingnya, dari segi kenyamanannya, dari segi build quality-nya. Tapi mengapa penjualannya di Indonesia itu cenderung tenggelam dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya yang sebenarnya sudah membuat sebuah revolusi sendiri. Waktu itu R3 kan populer banget, tapi kenapa seiring waktu popularitasnya itu semakin menurun? Ada yang punya komen atau saran buat Suzuki? Tulis ya. Kita lihat mesinnya, yuk. Tidak ada perbedaan dibandingin tipe-tipe lainnya GA, GL, GX maupun tipe Suzuki Sport. Dia pakai mesin K15B 1500 cc, powernya sekitar 104,7 PS kalau nggak salah. Torsinya juga sekitar 138 Nm. Memang secara performa dia bukan yang paling tinggi ya di kelas LMPV, cuman setahu gue si R3 ini punya mesin yang punya performa
dibandingkan fuel consumption yang cukup baik atau cukup kompetitif dibandingin rival-rivalnya. Dan yang gue sukanya lagi, interiornya ini ya, interior engine bay-nya ini ya, nggak kaleng-kaleng. Jadi dicat dan finishingnya rapi, biarpun kagak ada covernya. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan si R3 Suzuki Sport FF. Oh iya, gue belum kasih tahu ya FF-nya singkatan dari apa. Bukan Final Fantasy. FF itu singkatan dari Finest Form atau bentuk terbaik. Dan menurut gue bisa dibilang ini adalah usaha maksimal dari Suzuki untuk menghadirkan sebuah bentuk terbaik dari Suzuki R3. Apakah cukup kompetitif? Menurut gue ya, aksen-aksennya sebenarnya cukup bagus, membuat dia tampil ke level yang berbeda. Two-tone-nya juga bikin dia kelihatan lebih eksklusif, dan penambahan e-mirror-nya juga bikin dia jadi apa ya, kayak up level lah ibaratnya dari segi fitur. Tapi kalau kalian kembalikan atau kalian adukan dengan rival-rivalnya yang tampil juga jauh lebih modern dan sudah dilengkapi dengan fitur kekinian, apakah ini cukup untuk membendung rival-rivalnya? Terserah kalian kalau kayak gitu. Gimana pun juga, yang mau beli pasti pilih-pilih dulu. Oh iya, tambahan lagi. Mobil ini harganya 13 juta rupiah lebih mahal dibandingin versi Suzuki Sport biasa. Jadi kembali lagi, apakah cukup kompetitif terhadap rival-rivalnya yang tampil lebih baru dan dilengkapi dengan fitur-fitur kekinian? Kita lihat nanti. Oke, sekian videonya. Thank you udah nonton. Klik like kalau kalian suka video ini dan klik tombol subscribe kalau kalian belum subscribe. Jangan lupa ada tombol lonceng juga dipencet untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Autonet Max. Thank you udah nonton. Audi sign off. Bye-bye.